Selamat sore Pak Billy. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis UMKM Auto Starban. Next. Company profile. Next. Auto Starban telah berdiri sejak tahun 1998 yang didirikan oleh Pak Febril. Customer segment merupakan peminat dari bidang otomotif dan modifikasinya. Dengan revenue dihasilkan sebesar 9-10 juta per bulannya. Produk yang ditawarkan berharga kisaran 8 juta per setnya dengan dua macam pilihan produk secara umum, yaitu pertama adalah standar dan yang kedua adalah racing. Pekerja memiliki 3 job description. Yang pertama adalah mekanik, finance, dan yang terakhir administrasi. Next. 4 jasa yang ditawarkan oleh Auto Starban adalah pertama, measuring and fitting, di mana adalah melakukan penyocokan dengan pilihan velg toko yang tersedia. Lalu yang kedua adalah balancing yang berguna untuk menstabilkan putaran ban mobil. Lalu yang ketiga adalah transaction, di mana pelanggan memilih pilihan velg dan membayar menggunakan tunai atau kredit. Lalu yang terakhir adalah installation, yaitu pemasangan velg pada mobil oleh mekanik. Next. Nah, selanjutnya dari sisi physical ergonomics. Next. Untuk nilai RULA kita dapatkan final score sebesar 6, yang berarti dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut dan dibutuhkan perubahan segera. Untuk REBA kita dapat final score 11, yang berarti risiko kerja tinggi dan dibutuhkan perubahan sistem. Next. Untuk upaya perbaikan UMKM ini, kelompok kami memutuskan untuk mendesain kursi ergonomi. Dengan data untuk ukuran kursi tersebut kita dapatkan dari Lab Ergo, dan kita memutuskan untuk menggunakan data persentil 95 laki-laki. Dengan pertimbangan, mayoritas pekerja bengkel merupakan pekerja laki-laki. Berikut adalah ukuran untuk seat, backrest, dan headrest. Next. Untuk desain kursi ergonomi tersebut bisa dilihat di sisi kanan PPT. Kursi ini dapat disesuaikan dengan sudut yang mendukung kenyamanan dari pekerja. Kursi ini kita tujukan untuk mengurangi kecelakaan kerja dari pekerja pada saat melepaskan dan memasang ban. Nah, untuk quality function deployment, dari aspek yang di-expect oleh customer pada saat menggunakan kursi ini, yang pertama adalah kemudahan penggunaan, kemudian kenyamanan, aman saat digunakan, harga yang terjangkau, durabilitas, dan fleksibilitas. Sementara quality characteristics yang kita tawarkan sebagai produsen, yang pertama adalah kursi dengan sudut yang adjustable, memiliki ketinggian proporsional, memiliki roda sehingga memudahkan pergerakan, menggunakan kerangka yang ringan, bahan yang waterproof, dan cushion yang empuk. Next. Selanjutnya ada cognitive ergonomics. Next. Dari literatur review berdasarkan FMEA analysis terdapat dua sumber masalah. Yang pertama adalah mass customization dan yang kedua adalah co-design. Mass customization mengalami kerugian yang besar akibat infrastruktur IT yang kurang memadai, sedangkan co-design tidak dapat menyesuaikan kebutuhan konsumen dikarenakan permintaan yang berbeda-beda. Untuk kondisi saat ini sendiri, konsumen masih harus langsung datang ke toko dan melalui banyak tahap untuk fitting produk. Untuk itu, solusi yang direkomendasikan yaitu dengan membuat website yang lebih praktis dan fleksibel yang disertai dengan fitur yang dapat mengilustrasikan produk hasil custom. Next. Kebutuhan konsumen untuk berpartisipasi dalam mendesain dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah type, part, detail, dan co-designing tools. Dari 7 elemen web design, elemen yang paling memotivasi konsumen untuk mendesain pada aspek types adalah customization. Untuk aspek parts adalah elemen customization, konteks, dan commerce. Sedangkan untuk aspek detail dan co-designing tools, elemennya adalah customization dan konteks. Next. Untuk mendefine problem pada Auto Starban, kami menggunakan issue tree. Untuk menjawab bagaimana menciptakan e-commerce yang mampu memadai kebutuhan konsumen akan produk custom, kami mendapatkan 4 jawaban, yaitu pertama dengan memungkinkan konsumen untuk memilih desain yang diinginkan, yang kedua dengan memberikan fitur display hasil custom oleh konsumen, yang ketiga dengan memberikan informasi spesifikasi, dan yang keempat dengan memberikan informasi harga sebagai faktor pertimbangan bagi konsumen. Implementasi perbaikan dari aspek ergonomi kognitif dijabarkan dalam Gantt chart berikut. Yang pertama, secara umum adalah riset pasar dan brainstorming untuk mengetahui fokusan dan tujuan dari website e-commerce. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur website secara teknis seperti front-end website, back-end website, hingga akhirnya pada tahap yang ketiga diujikan prototipe dari website tersebut hingga promosi dan publikasi website serta pemeliharaan dan pengupdatean website yang terjadi secara kontinu.
Seluruh proses ini memakan waktu kurang lebih 12 bulan. Oleh karena itu, ada 3 poin bagi rekomendasi perbaikan untuk UMKM Autostarban. Yang pertama adalah membuat konteks website e-commerce yang menunjang aktivitas transaksi dan jual beli. Misalnya dengan menggunakan fitur chat penjual, kemudian online payment, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah merancang fitur kustomisasi website yang dapat dilihat di sebelah kanan ini, di mana customer dapat mengkostumisasi produk yang dibeli secara interaktif. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan website yang informatif, di mana informasi-informasi yang dibutuhkan terkait spesifikasi produk, waktu pengiriman, hingga harga dari produk yang hendak dibeli. Environment ergonomics. Dari review literatur yang kami lakukan, terdapat 4 sumber masalah yang terjadi di lingkungan bengkel. Yang pertama adalah aktivitas mesin yang menyumbang pada aspek noise. Risiko dari aspek noise ini termasuk tinggi, karena current controls yang digunakan hanyalah earplug sederhana yang tidak memadai untuk melindungi pendengaran pekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan kombinasi earplug dan earmuffs dengan noise retention rate yang memadai untuk melindungi pendengaran. Kemudian yang kedua adalah penglihatan pekerja, di mana pencahayaan menjadi aspek yang di-highlight dalam penglihatan pekerja ini. Current controls yang sekarang adalah sumber cahaya utama adalah cahaya matahari, sehingga tidak memadai untuk pekerjaan, terutama pekerjaan yang teliti. Oleh karena itu, dibutuhkan lampu neon yang mendukung ketelitian kerja dan center praktis yang portable untuk dibawa pekerja saat melakukan pekerjaan yang teliti. Untuk volume kendaraan menyumbang pada aspek climate, dan untuk penggunaan peralatan menyumbang pada aspek vibration. Namun, kedua aspek ini pada UMKM Autostarban termasuk dalam risiko rendah sehingga tidak dimasukkan dalam review kami. Untuk mendefine problem dari segi environment ergonomis, kami menggunakan tools berupa SPC. Berdasarkan hasil observasi, situasi yang dimiliki oleh Autostarban yaitu bangunannya semi outdoor dan berada di pinggir jalan raya. Selain itu, Autostarban juga memiliki mesin-mesin berat serta mayoritas pekerjaannya dilakukan di parkiran toko. Untuk komplikasinya yaitu lokasi dan struktur bangunan Autostarban terpapar terhadap kebisingan baik dari luar maupun dari mesin. Selain itu, bengkel, remang-remang, dan ekstraktor barang yang tinggi juga mengurangi sumber cahaya yang ada. Sehingga key question yang muncul yaitu bagaimana memperbaiki kondisi ergonomi environment dari Autostarban. Next. Untuk menjawab key question tersebut, kami menggunakan tools berupa wishbone, sehingga penyebab dari lingkungan kerja bising serta pencahayaan kurang memadai pada lingkungan kerja UMKM Autostarban dapat diketahui. Next. Untuk pelaksanaan perbaikan bagi SME, kami menggunakan tools berupa Gantt. Dalam Gantt ini, kegiatan terbagi menjadi 2 jenis aspek, yaitu aspek noise dan aspek light. Kegiatan untuk aspek noise diantaranya yaitu edukasi kesehatan pendengaran dan penggunaan hearing protection, aplikasi pembagian zona kerja. Selain itu, untuk aspek light terdapat kegiatan berupa diantaranya evaluasi layout dan alat pencahayaan pada bengkel, penggunaan lampu yang memberikan pencahayaan optimal, serta penyediaan alat pelengkap berupa senter portable. Setelah kami melakukan analisis pada aspek physical, kognitif, dan environment ergonomics, kami menyarankan 5 rekomendasi perbaikan untuk SME Autostarban. Yang pertama adalah penggunaan hearing protection dengan kombinasi antara earplug dan earmuffs. Lalu yang kedua adalah edukasi dan kecerdasan, di mana kita akan melakukan sosialisasi dan penginformasian kepada pekerja terkait kesehatan dan potensi bahaya yang mungkin terjadi saat bekerja. Lalu yang ketiga adalah menggunakan lampu sebagai sumber cahaya umum dengan lampu intensitas cahaya minimal 300 lux. Lalu yang keempat adalah penggunaan center portable, di mana akan membantu sekali pekerja ketika melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketinggian tinggi. Lalu yang terakhir adalah merancang kembali zona kerja, di mana dilakukan dengan cara pengoptimalisasi pencahayaan dan mengurangi penyebaran polusi suara. Next. Demikian presentasi kami diakhiri. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.